Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang hari ini waktu Indonesia dan sore waktu Jepang, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kita harapkan bisa menambah wawasan kita tentang keislaman. Pertemuan yang kita harapkan bisa mempererat persaudaraan di antara orang-orang beriman. Dan pertemuan yang kita harapkan berlanjut bukan hanya di dunia, tapi kelak bertemu di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas, sebetulnya kalau membahas surat Al-Baqarah sangat panjang sekali. Tetapi kita mengambil dari surat Al-Baqarah ini tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah hati. Karena memang ketika kita buka surat Al-Baqarah, kita dapatkan bahwa ada sekitar 17 ayat di berbagai tempat dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah yang mengungkapkan ungkapan kata hati. Ada juga dengan kalimat azam. Azam ini menguatkan hati. Kata ahli tafsir dikatakan bahwa ketika satu perkara disebut berulang-ulang, berarti perkara tersebut adalah perkara yang penting, perkara yang perlu kita perhatikan, sehingga kita bisa melaksanakan hal tersebut bila itu satu kebaikan, dan bisa menjauhi kalau itu merupakan satu perkara yang tidak baik. Dan tentu ketika berbicara hati, maka itu adalah tempat yang paling utama bagi diri seseorang. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sabdanya, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di jasad kita ini ada satu segumpal daging. Karena memang hati itu ukurannya itu seperti segenggam tangan-tangan kita ini. Apabila dia baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Tetapi apabila dia rusak, dia kotor, maka akan rusak seluruh tubuh yang ada pada manusia tersebut. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang hati, maka kita harus pahami dahulu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama surat dengan surat Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi betina. Kalau kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah, maka kita dapatkan kalimat Al-Baqarah ini, sapi betina ini, ada pada ayat ke-67 sampai dengan ayat ke-73. Ada pembahasan di situ berkaitan tentang masalah sapi betina. Yang mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, berkaitan tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah mereka, yaitu pembunuhan. Ada seorang saudagar yang kaya raya tapi tidak memiliki keturunan, dibunuh ketika itu. Dan ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu siapa pembunuhnya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa lalu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam memberikan solusi. Solusinya adalah beliau mengatakan,
Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Ketika mendapat solusi yang diperintahkan Nabi Musa, mereka merasa bahwa perintah tersebut adalah satu ejekan atau satu main-main yang meremehkan mereka. Mereka menginginkan solusi yang bukan seperti begitu. Kok disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina? Maka kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah kamu mengejek kami, wahai Musa? Tapi kemudian ketika mendengar kaumnya yang mengatakan kalimat tersebut, Nabi Musa berkata, "A'udzubillah an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maka kemudian diulangi oleh Nabi Musa, menegaskan bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Maka kemudian setelah yakin dengan perkataan Nabi Musa, mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingin kejelasan. Mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk minta kejelasan sapi betina itu yang bagaimana. Ini kalimat menantang sebetulnya. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjawab. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh udah cari sapi betina, apapun warnanya, apapun bentuknya, apapun ciri-cirinya, udah sembelih. Tapi memang karakter Bani Israel adalah karakter yang suka ngeyel. Suka kadang-kadang bikin permasalahan-permasalahan. Nggak cukup dengan satu jawaban. Ingin terperinci. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa sapi betina itu tidak muda dan tidak tua. Kemudian posisinya di pertengahan. Udah, kerjakan. Itu perintah Nabi Musa. Masih kemudian nanya lagi. Padahal sudah diberikan. Udah, sapi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Yang awalnya, udah sembelih sapi. Mau tua, mau muda, silakan. Penting sembelih sapi betina. Tapi ketika diberikan, tidak muda, tidak tua, masih nanya lagi. Kata mereka, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mulai bertanya tentang warnanya. Dijelaskan lagi oleh Nabi Musa bahwa sapi betina itu warnanya kuning, tua. Masih nanya lagi. Lalu kemudian dijawab lagi Nabi Musa. Sehingga intinya membuat mereka sulit untuk mencari sapi yang akan disembelih. Bahkan dikatakan oleh tafsir, ketika itu mereka hampir saja dikatakan tidak mampu menyembelih. Dan ketika pun mendapatkan sapinya, tidak seperti yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara 100%. Ini membuat mereka repot. Nah, kemudian setelah mendapatkan sapi, mereka kemudian menyembelihnya. Ketika disembelih, lalu kemudian Nabi Musa mengambil bagian dari tubuh sapi tersebut. Ada ahli tafsir mengatakan mengambil ekornya. Tapi ahli tafsir mengatakan mengambil bagian dari tubuh sapi tersebut. Lalu kemudian memukul dengan potongan tersebut mayat yang sudah meninggal itu. Maka ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mayat tersebut hidup kembali. Dan ketika hidup, lalu mereka bertanya pada mayat tersebut, "Siapa yang membunuh kamu?" Maka mayat tersebut mengatakan, "Yang membunuh aku adalah anak saudaraku. Karena apa? Karena mengharapkan warisanku. Sebab aku tidak memiliki anak." Maka ketika selesai menjawab pertanyaan tersebut, maka mayat tersebut pun kembali mati. Nah, ini mungkin asbab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang sapi betina. Kisah yang terjadi pada Bani Israel. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadaburi ayat-ayat dari surat Al-Baqarah yang berkaitan tentang masalah hati, maka tadi saya katakan ada sekitar 17 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
kita ambil sebagian dari ayat-ayat tersebut, yaitu dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang 3 hati. Yang pertama adalah hati yang beriman, atau kalau bisa dikatakan sebagai hati yang sehat. Yang kedua adalah hati yang tidak beriman. Ini ada 2. Ada hati yang tidak beriman, dia ada hati yang mati, hati yang terkunci. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Dan masing-masing dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita mulai dengan hati yang beriman. Hati yang beriman ini berarti adalah hati yang sehat. Hati yang sehat ini terdapat pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian pada ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hati yang terkunci lalu mati. Lalu pada ayat yang selanjutnya 8 sampai ayat ke-20 adalah bercerita tentang hati yang sakit yang identik dengan orang-orang al-munafikun, orang-orang munafik. Adapun ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkaitan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup kebenaran yang telah Allah jelaskan tentang kebenaran tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas mungkin yang pertama adalah tentang hati yang mati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup, mengunci hati orang-orang kafir sehingga mati? Khatamallahu ala qulubihim. Itu dalam penjelasan dalam surat Al-Baqarah. Maka kemudian para ahli tafsir menjelaskan kepada kita kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup, mengunci lalu mati hati orang-orang kafir. Yang pertama adalah disebabkan karena mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW datang menjelaskan tentang kebenaran, mereka tolak. Tidak. Karena apa? Karena mereka takut kalau kekuasaannya akan diambil dengan Muhammad SAW. Kemudian ketika mereka menolak, bukan sekedar menolak, tapi juga mereka berusaha menjegal terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berbagai cara mereka lakukan. Mulai dengan menyiksa umat Islam ketika itu. Kemudian membunuh orang-orang yang lemah. Memenjara orang-orang yang beriman pada saat itu. Bahkan sampai keinginan mereka membunuh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kenapa hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mati. Itu disebabkan karena setan telah menguasai mereka. Lalu mereka mentaati setan. Dikuasai setan, lalu kemudian mereka mentaati apa yang diperintah setan. Karena faktor inilah kemudian Allah kunci hati-hati mereka. Bukan hanya hati yang Allah kunci, Allah juga kunci telinga-telinga mereka. Mereka juga dikunci pandangan-pandangan mereka. Sehingga kebenaran yang demikian jelas terlihat di hadapan mata tidak terlihat. Sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mau mendengar kebaikan. Mereka tidak mau memahami tentang kebenaran. Tidak mau berpikir tentang kebenaran. Ini kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengunci dan kemudian disebabkan dikunci hati mereka kemudian mati. Yang ketiga adalah karena mereka melakukan berbagai macam dosa. Yang dosa-dosa tersebut sudah melekat pada hati-hati mereka dari segala hal. Rasulullah pernah mengabarkan kepada para sahabatnya, dan ini sampai kepada kita, bahwa hati itu ketika Allah ciptakan dalam keadaan bersih, dalam keadaan bercahaya. Tapi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam, sedikit demi sedikit memberikan tanda hitam di hatinya. Setitik, 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 semakin banyak akhirnya hatinya hitam pekat dari segala arah. Sehingga ketika dosa-dosa itu sudah bersemayam di dalamnya, membuat hatinya terkunci lalu mati.
Itulah faktor kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang diajak pada kebenaran, dia menutup telinganya, dia tutup matanya, akhirnya Allah menutup hatinya. Ini adalah hati orang-orang yang tidak beriman, lalu ditutup, lalu kemudian hati tersebut menjadi mati. Lalu kita masuk pada hati yang kedua. Ada hati-hati yang sehat. Ini pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya sehat. Maka orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan hatinya sehat, mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Mereka akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selagi hal itu bermanfaat, mereka kerjakan. Ketika mendapatkan hal itu tidak bermanfaat, maka mereka tinggalkan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini, maka sesungguhnya banyak hal-hal yang harus kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang jangan sampai kemudian kita kerjakan, kita menyesal. Kita melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga nilai saum kita, sehingga nilai Ramadan kita akan besar di sisi Allah dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Di Ramadan ini banyak pencuri-pencuri ubudiyah. Pencuri-pencuri yang akan membuat kita lalai untuk melaksanakan hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah televisi. Kalau Indonesia banyak ragam acara yang dibuat oleh televisi, baik punya pemerintah TVRI maupun punya swasta. Ada yang bermanfaat, tapi juga ada yang tidak bermanfaat. Dan ternyata juga manfaat pun beragam. Ada yang lebih bermanfaat. Artinya di sini kita ambil skala prioritas. Mana yang paling bermanfaat dari yang manfaat. Makanya kalau kita perhatikan bulan Ramadan ini ada erat kaitannya dengan namanya bulan Quran. Syahrul Quran. Maka lebih baik kita membaca Quran dibandingkan kita menonton televisi yang kadang menyita waktu kita. Atau mungkin juga ada yang disibukkan dengan medsos. Media sosial yang ada, Line lah, WA, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Semua media ini bisa menyebabkan kita lalai dan dia menjadi pencuri dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hati yang sehat, hati orang-orang yang beriman adalah hati yang senantiasa mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Cari yang bermanfaat, lalu kerjakan. Itulah yang akan membuat diri kita, jiwa kita, hati kita menjadi bersih. Yang kedua adalah orang-orang yang hatinya sehat adalah orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan kita tidak peduli dengan dunia. Kita diperintahkan untuk perhatian terhadap dunia. Allah yang memerintahkan. Tetapi jangan sampai kepentingan dunia kita mengalahkan kepentingan kita di akhirat. Maka Allah mengatakan bahwa kita disuruh mencari akhirat dahulu. Tapi kemudian Allah menegaskan wala tansa. Jangan lupa tentang urusan dunia. Namun di sini pada ayat tersebut disebut Allah mengatakan didahulukan urusan akhirat. Maka Rasulullah memperkuat dengan hadisnya bahwa sesungguhnya seorang mukmin harus memiliki obsesi akhirat dan bukan dunia. Karena ketika obsesi kita akhirat, Allah akan membuat diri kita kaya. Dan kaya yang pertama kata Rasulullah adalah kaya hati, bukan kaya harta. Orang banyak harta, tapi hatinya tidak kaya, dia sengsara. Tapi orang yang kaya hati, walaupun hartanya cuma sedikit, dia akan bahagia. Maka, jadikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia.
Jadikan dunia sebagai wasilah kita untuk meraih akhirat. Tentu ketika orang beriman memiliki harta lebih afdol, lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak memiliki harta. Karena orang-orang beriman yang memiliki harta, dia bisa haji, tapi juga bisa menghajikan orang lain. Dia bisa menghafal Quran, tetapi dia pun bisa membangun pesantren Al-Quran. Tapi kalau orang beriman tidak memiliki harta, dia tidak bisa menghajikan orang lain. Dia tidak bisa membangun madrasah menghafal Quran, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau orang-orang beriman, dia memiliki harta, maka dia bisa melakukan hal-hal yang terbaik, tentu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini, jadikan obsesi kita adalah obsesi akhirat. Hati yang sehat kemudian yang ketiga tandanya adalah bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat amanna dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa dia menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa sesungguhnya ketika mereka maksiat, Allah yang Maha Pemaaf, maka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera kalian untuk mencari magfirah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersegera taubat adalah orang yang baik. Jangan sekali-kali kita menunda taubat, karena kita nggak tahu kapan ajal kita datang. Kita nggak tahu di mana kita meninggal dunia. Maka bersegera. Ada maksiat, ada dosa yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya, hati yang sehat itu, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bosan-bosan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan ini terlihat bagaimana orang begitu ingat kepada Allah. Di Ramadan ini kita saksikan begitu banyak orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jangan kita taat hanya di bulan Ramadan. Jangan kita hanya ingat Allah di bulan Ramadan, karena pemilik bulan-bulan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan, tapi Allah juga ada di bulan-bulan selainnya. Maka kalau kita merasa hati kita sehat, hati kita bersih, maka itu menunjukkan kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya, kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka kita akan sedih bila mana kita terluput dari wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih sedih daripada kehilangan harta. Kalau kita sudah sampai tingkatan kayak begini, berarti apa? Hati kita benar-benar sehat. Karena apa? Karena kita lebih mengutamakan sedih ketika kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Tidak bisa tilawatul Quran. Tidak bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih sedih dibandingkan ketika dia kehilangan, misalkan kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan kendaraan. Dia tidak terus sedih dengan harta-harta yang hilang. Tapi dia sangat bersedih ketika dia kehilangan, luput dari melakukan ketaatan kepada Allah dalam zikir wirid yang dia lakukan. Nah, ini gambaran hati yang sehat. Pada ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5, itulah gambaran orang-orang yang hatinya sehat. Yang ingat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bosan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, hati orang yang tidak beriman, hati yang sakit, inilah hati-hati orang-orang munafik, yang nanti ujungnya akhirnya menyebabkan
hati tersebut akan mati. Karena para ulama mengatakan bahwa orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu tidak jauh beda. Hanya bedanya ketika orang-orang kafir, dia kafir kepada Allah, ditunjukkan kekafirannya. Tapi orang-orang munafik, mereka menunjukkan keislamannya, padahal dirinya adalah kafir kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Dan itu persaksian Allah di dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik ini, orang-orang yang sakit hatinya ini, biasanya dia adalah orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Kalaupun dia kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya melakukan sekedarnya saja. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ketika melaksanakan salat, maka salatnya bermalas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan kalaupun dia zikir kepada Allah, maka zikirnya sedikit. Kenapa? Karena memang dia tidak kenal Allah. Dia tidak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia nggak mau balik kepada jalan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Lebih suka mengikuti hawa nafsu. Diikuti hawa nafsunya. Ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan perintah Rasulullah, maka itu dilakukan. Tapi yang diperintahkan dijauhkan. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Hati-hati. Kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu kita, maka jangan-jangan hati kita sudah sakit. Hati kita sudah sakit, ditakutkan lambat laun, akhirnya hati kita akan mati. Sebagai contoh misalkan, hati yang sakit itu kalau dia mengikuti hawa nafsu, ketika ada panggilan azan, dia sedang misalkan maaf, sedang mencuci, sedang masak, sedang berbenah. Hati yang sakit ketika dengar azan, nanti ajalah, kan masih panjang waktunya. Ini hati yang sakit. Karena apa? Karena dia nggak cinta sama Allah. Udah dipanggil. Ingat, panggilan azan itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan panggilan muadzin. Muadzin itu hanya sebagai wasilah. Tapi sesungguhnya yang manggil kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan hati kita sakit, panggilan itu tidak akan dihiraukan. Bahkan mungkin diabaikan. Nah, ini hati yang sakit. Yang kedua, hati yang sakit tandanya itu adalah tidak merasa sakit, tidak merasa tersiksa dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya akan kebenaran. Jadi ketika ada kebenaran, banyak kebenaran yang bisa dia cari. Dia cuek aja, nggak peduli. Dan ketika itu dia tidak merasa tersiksa dengan ketidaktahuannya. Maka kadang-kadang kita dapatkan orang-orang seperti ini, dia menutupi kebenaran itu dengan hal-hal yang indah. Padahal hal-hal yang indah itu adalah tidak selamanya adalah kebenaran. Banyak hal-hal yang indah itu adalah kebatilan. Bahkan sebetulnya kebenaran itu selalu dinaungi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang membuat orang tidak suka. Hal-hal yang kadang-kadang menyakitkan. Karena memang kebenaran itu dikelilingi dengan hal tersebut. Karena kebenaran pasti ada tantangan. Kebenaran itu pasti ada cobaan. Sebagaimana Rasulullah, bagaimana mendapatkan ujian demi ujian ketika menyampaikan kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah tidak pernah bosan untuk berdakwah. Rasulullah tidak pernah bosan untuk mengajak pada kebenaran. Nah, orang-orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa kalau dirinya sakit. Terbukti apa? Dia tidak peduli dengan kebenaran. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Maka kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang tidak mau tahu tentang dirinya bahwa dirinya adalah bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda orang yang hatinya sakit itu, dia itu suka meninggalkan makanan-makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Apa itu? Makanan yang bermanfaat bagi hati itu adalah tilawatul Quran. Manfaat yang baik bagi hati itu ada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang hatinya sakit tidak peduli dengan makanan tersebut. Dia bahkan memilih racun.
Apa itu diantaranya? Maaf, musik-musik yang kemudian membuat hawa nafsu kita bangkit. Musik-musik yang menyebabkan kita lupa dengan Allah. Musik-musik yang menyebabkan kita lebih mengutamakan itu dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan memang bagaimana setan mencoba manusia itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara, termasuk diantara dengan musik, dengan lagu-lagu yang membangkitkan birahi. Bukan Islam melarang kita untuk suka dengan lagu-lagu. Islam tidak melarang, tetapi Islam mengatur bahwa lagu dalam Islam itu diperbolehkan selama lagu tersebut tidak mengandung kesyirikan. Selama lagu tersebut tidak membuat orang lalai, selama lagu tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, selama lagu-lagu tersebut tidak membuat orang itu nafsu, itu yang diatur dalam Islam. Nah, orang-orang yang sakit hatinya, dia memilih racun untuk hidangannya, untuk makanan hatinya. Dia tidak mau memilih makanan hati yang sehat, yaitu zikrullah, tilawatul Quran, dan ibadah-ibadah yang membuat hati kita sehat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda hati yang sakit adalah hati tersebut cinta kepada dunia. Lebih senang tinggal di dunia. Bahkan kemudian mengejar dunia. Dan tidak ada kerinduan di hatinya terhadap akhirat. Ini hati yang sakit. Tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita lebih cenderung pada dunia atau cenderung pada akhirat? Kalau kita cenderung pada akhirat, berarti hati kita sehat. Tapi kalau kita cenderung dengan dunia, dengan segala fasilitas duniawi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hati kita sedang sakit. Hati yang sakit akan cinta dunia. Hati yang sakit, dia akan kejar dunia. Hati yang sakit, maka dia akan lupa dengan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran kepada kita tentang hati. Kita mau milih yang mana? Itu kembali pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi hati kita sehat, berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memilih hati kita sakit, berarti kita termasuk orang-orang munafikin. Nauzubillah. Orang munafik ini kalau dalam Al-Quran dikatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada kerak dasar neraka. Nauzubillah min dzalik. Atau kita memilih hati yang mati, hati yang dikunci, itulah orang-orang yang kafir. Semua kembali pada diri kita. Hidayah telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman, maka berimanlah. Barang siapa mau kufur, maka kufurlah. Kembali pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan dari ibu-ibu semua, saya persilahkan. Kalau tidak ada, maka saya kembalikan pada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada penghujung acara kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa yang kita lantunkan adalah doa yang makbul di sisi Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa doa-doa orang yang saum adalah doa-doa yang mustajab. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan diri kita, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita angkat tangan-tangan kita lirihkan suara-suara kita. Semoga doa yang kita lantunkan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, kami tundukkan wajah-wajah kami ini ya Allah, kami angkat tangan-tangan kami ini ya Allah, kami lirihkan suara-suara kami ini ya Allah. Kami memohon ya Allah kepadamu semata ya Allah, memohon kepadamu yang mengabulkan doa-doa hambanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami hambamu yang lemah ya Allah, kami hamba-hambamu yang membutuhkanmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang taat melaksanakan perintahmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berusaha menjauhi laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bimbing kami menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk menjadi hambamu yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Engkau berikan pada kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagai hambamu yang selalu membasahkan lisan ini dengan zikir kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami mohon ya Allah, apabila kami banyak melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, kemaksiatan padamu ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampunilah segala maksiat yang kami kerjakan ya Allah.